pemerintah setempat gitu ya, dan dengan BPN gitu, tentu ya. Jadi pemerintah daerah menyampaikan kepada BPN untuk bahwa kemudian ini daerah ini tempat wisata, tempat ini dan sebagainya. Itu dari Pemdanya sendiri. Ya, Pemdanya sendiri meminta kepada BPN, BPN akan membuatkan sertifikatnya, ya baik dalam bentuk hak pakai atau HPL misalkan dan seterusnya. Itu sih hal lain. Nah, artinya manakala kemudian memang kemudian objeknya jelas sudah bersertifikat dan sertifikatnya atas nama Tuan X gitu ya, Tuan X lah yang kemudian berwenang untuk melakukan perbuatan hukum gitu ya. Kalau notaris sudah melewati fase penyelesaian katakanlah mengklarifikasi, melakukan pengecekan, dokumen-dokumennya terlengkapi ya tidak ada masalah gitu ya. Karena bagaimanapun muaranya itu adalah di dalam konteks transaksi hak atas tanah itu kan di BPN. Kalau sudah dilakukan pengecekan ya sudah. Yang menerbitkan sertifikat kan BPN. BPN betul. Makanya kalau terkait dengan kan udah dibatalkan, buktinya apa? Pembatalan itu tentu harus dibuktikan dengan pembatalan sertifikat. Walaupun kita tahu dalam konteks pembatalan sertifikat memang dikenal pembatalan sertifikat tanpa permohonan. Tanpa permohonan gitu ya. Kalau ada kesalahan administratif gitu ya, atau ada cacat administratif. Itu salah di pembuatan aktanya atau di sertifikat. Berarti di pihak stakeholder dong. Atau notaris sudah clear. Sudah clear. Berarti stakeholder dong. Iya. Stakeholder yang bersangkutan. Dalam hal ini misalnya BPN ternyata salah administrasi. Seharusnya 1000 meter jadi 9 meter, 900 meter misalnya gitu. Itu bisa dibatalkan oleh dia. Ya, jadi gini, regulasinya kan kalau kita lihat ketentuan terkait dengan pembatalan sertifikat gitu ya. Sebetulnya di dalam PP 18 tahun 2021 yang terbaru ya. Itu juga sudah diatur gitu ya, kalau tidak salah pasalnya 97 gitu ya, kalau tidak salah ya. Nah, sebelum itu karena kemudian masih berlaku juga terkait dengan peraturan sebelumnya adalah Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 99. Nah, dalam pasal 106 disebutkan bahwa pembatalan sertifikat itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Satu adalah karena adanya kesalahan administratif gitu ya. Kesalahan administratif itu sendiri tentu bisa dengan permohonan atau tanpa permohonan atau putusan pengadilan. 3 juga. Ya, jadi kalau misalkan bicara tentang putusan pengadilan berarti kan melewati putusan pengadilan baru dibatalkan. Berarti kan ada yang melakukan laporan. Iya, menggugat lah ya, melakukan gugatan. Tanahnya 1000 nih, mau 900 gitu. Ya, terus kemudian yang tadi ada permohonan dari pihak ke BPN pasti. Kemudian tanpa permohonan. Nah, yang tanpa permohonan itu yang melakukan berarti BPN dong? BPN sendiri. Karena apa? Karena ditemukan misalkan kalau saya kutip kalau tidak salah di dalam pasal 107 Permenak 999 tadi gitu ya, bahwa kesalahan administratif itu bisa saja kemudian ada penunjukan batas yang nggak benar. Pada saat pengukuran. Iya. Kemudian karena adanya kesalahan subjek, human error. Ya bisa saja sertifikat atas nama saya tapi ternyata di atas namakan orang lain, itu kan kesalahan subjek. Nah, bisa gitu ya. Kesalahan objek. Salah tempat. Iya, tempatnya di alamatnya pindah. Nah, itu. Ada juga overlapping. Maksudnya? Ya, tumpang tindih gitu loh. Nah itu kan sebetulnya bisa dibuka peluang itu. Kalau misalkan sertifikatnya sudah everything is okay, dicek hasilnya baik, kenapa enggak kan gitu ya? Masa kemudian karena sertifikatnya dicek hasilnya baik, dilakukan transaksi, kok nyalahinnya? Nah, batasan PPAT atau notaris itu terlibat. Aku batasi lah. Kemarin melihat kasus kemarin itu, sebatas mana sih dia itu benar-benar menjadi tersangka, turut tergugat, atau memang tidak terlibat? Ya, kalau terkait dengan turut tergugat atau tergugat itu kan ranahnya perdata gitu ya. Mungkin akan agak lebih levelnya itu tidak bahaya lah gitu ya. Tapi kan yang terjadi banyak kejadian ke arah pidana gitu ya, apalagi tipikor misalkan gitu ya. Itu kan karena bicara angka. Ya, itu sih di luar itulah ya. Saya sisi itulah, sisi formalnya gitu ya. Sebetulnya kan kalau notarisnya tidak ikut merancang gitu ya, terkait dengan proses transaksi itu dalam tanda petik ya, atau dugaan rekayasa terkait dengan dokumen-dokumen, itu kan nggak ada persoalan dong. Yang persoalan itu adalah kalau misalkan notaris atau PPAT yang merekayasa.